Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Berbagai Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 27 Oktober 2025, hari yang cukup menarik ya, IHSG-nya mengocok-ocok. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram publiknya cuan-cuan saham. Bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Nanti sesekali kita akan ada view saham, stock pick, discuss dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit ini. Dan kalau mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Jika ada kendala, bisa hubungi @ccs_admin. Ya, itu di Telegram ya. Misalkan teman-teman gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs_admin. Nanti teman-teman bisa akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, discuss, watchlist, live setiap minggu dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ada yang baru juga dari cuan-cuan saham, ini member only video ya. Bagi teman-teman yang pengen subscribe member only video, bisa saya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, itu bisa menggunakan laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada klik join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau bisa klik yang di ini ya, our member ini, paling kanan ada join. Teman-teman bisa pilih salah satu programnya dan akan bisa akses member only video. Isinya apa? Jadi nanti di hari Minggu akan ada konten eksklusif market ya. Pembahasan market secara eksklusif untuk hari Minggu. Lalu juga akan ada stock pick 1-3 saham ya. Itu nanti bisa dieksekusi secara swing dan plannya juga sudah lengkap beserta stop loss dan target-targetnya, seperti itu. Dan ini mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang tidak pengen pakai Telegram, trade-nya lebih santai, swing dan lain sebagainya, bisa ke yang member only video, seperti itu. Oke, tadi beberapa program dari cuan-cuan saham ya. Kita langsung masuk ke IHSG aja, di mana hari ini IHSG turun 1,87%. Candle-nya solid dan transaksinya juga terlihat besar. Ini ya, volumenya ada spike lagi. Indikasi yang bagus sebenarnya ketika volumenya nge-spike lagi ya, ada potensi kita mau pergerakan besar. Either itu naik, kalau enggak ya turun, seperti itu. Sebenarnya hari ini as expected ya, memang sudah saya wanti dari kemarin, hari ini cenderung koreksi dulu. Cuman yang di luar nalar itu adalah, bukan di luar nalar sih, yang di luar ekspektasi itu reboundnya 1 hari, kena targetnya 1 hari IHSG ini ya. Jadi tadi dia turun sampai 7.963 dan pas kena area buy on weakness dia rebound sampai 8117 seperti itu. Saya kira koreksinya ya akan semingguan, ini turun dulu, naik lagi, turun lagi, kayak kemarin lah di sini dikasih rebound dulu. Tapi ternyata enggak, langsung dalam kena area buy on weakness dan langsung rebound seperti itu. Jadi ya flash sale-nya 1 hari doang kalau kita bilang. Saya pun juga sebenarnya agak wait and see dulu tadi sesi 1 ya, lebih cover barang-barang yang sudah punya, wait and see dan lain sebagainya. Tapi melihat sesi kedua kayak waduh ini kok dari rebound, ya udah mengisi portofolio lagi yang sudah pada kena area buy on weakness seperti itu. Terus sekarang gimana Mas? Ya seperti biasa, selama tidak lower low alias tidak jebol 7958, ada potensi IHSG akan rebound bahkan higher high lagi seperti itu. Ya, ini juga posisi di tengah-tengah banget. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin ranging ini nggak enak ya, karena posisi tengah-tengah, resikonya gede, rewardnya tipis ya. Jadi ya lebih ke yang udah punya barang tadi pada spec buy lah, seperti itu. Cuman harusnya itu selama tidak jebol yang 7958, arah IHSG sudah ke atas, bahkan bisa higher high lagi, seperti itu.
Dan bisa aja higher high-nya juga cepat ya, kayak turunnya juga 1 hari, nanti naiknya 1 hari. Kita dalam kondisi apa ya, momentum kuat lagi kayaknya kalau dilihat dari bentuknya, naik turun kenceng dan lain sebagainya, seperti itu. Yang jelas kalau dari big view ya, medium view. Selama kita nggak patah uptrend ini, aduh maaf, baru musim hujan ya. Selama kita nggak patah yang uptrend ini, IHSG masih akan terus menguat mengikuti uptrend channelnya, seperti itu. Jadi ya itu untuk IHSG ya, selama tidak jebol masih bisa kita ikuti kenaikannya. Tapi kalau misalkan patah mungkin bisa aja dia sampai ke 7.500-an. Itu kalau jebol yang uptrend channel. Untuk sekarang kalau besok ada rebound, mungkin mindsetnya lebih ke manfaatkan buat trading pendek dulu aja. Karena ya lagi-lagi belum ada lower high lower low, higher low higher high, masih belum ada konfirmasi seperti itu. Kalau kita lihat intraday, misalnya kita main ke 1 jam ya, ini candlenya sih bentuknya masih kayak cenderung mau pullback dulu, karena di sini memang sellernya kuat banget ya. Jadi mungkin potensi besok IHSG naik sampai 8.160-an atau bahkan 8.200-an, terus ada potensi turun 1 kali lagi seperti itu. Cuman ya itu perlu kita update bertahap. Yang jelas untuk bottom atau koreksi dalamnya sudah kena, tinggal kita lihat nanti perjalanannya ke depan. Untuk support sekarang bisa gunakan 8.100, baru nextnya di area 8.000 sampai 7.950 seperti itu. Dan kita sudah rebound. Aturan sih kalau kali ini shadow-nya panjang ya besok bisa langsung higher high. Tapi ini kalau saya lihat dari candle-nya masih 50-50 banget. Sellernya juga ada, buyer-nya juga ada, tinggal ya itulah. Sebenarnya nggak perlu diambil pusing juga ya untuk IHSG. Memang kita trade di saham-saham IHSG ya. Jadi ketika marketnya bagus, kita juga enak cari cuannya. Ketika marketnya jelek, kita juga berpotensi melawan market. Cuman kan Indian kan performa di portofolionya. Jadi saham apa yang dipegang, selama pilihannya tepat, sahamnya uptrend dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama itu selalu batasi resiko aja, gunakan area tadi. So far so good, arahnya masih ada kembali rebound seperti itu. Ini juga kalau pakai moving average kita juga baru rebound dari EMA 50. Nah, itu ya. Dan sebelum-sebelumnya kalau kena EMA 50 kita selalu higher high ya. Nih, semoga aja masih dikasih lagi seperti itu. Untuk IHSG batasi resiko aja. Oke, kita langsung masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari kayaknya kalau nggak bahas brand tidak pas. Jadi kita bahas brand ya. PTRO belum deh, saya belum pengen bahas PTRO. Kita bahas brandnya aja, di mana hari ini dia turun 3%. Candlenya reject kuat dan volumenya besar sekali. Kita coba bahas brand secara komprehensif ya. Brand ini dia punya sebuah uptrend channel ya. Nih. Tuh. Dia punya uptrend channel ketika bullish dari bottomnya di April 2025. Dia swing high, swing low, swing high, swing low, dan kalau sekarang kita lihat brand ini posisinya sedang berada di area uptrend line. Kenaikan terakhir memang disertai bearish divergence ya, di mana harganya naik sedangkan indikatornya turun dan memang agak kurang enak naiknya. Maka koreksi itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Dan target koreksinya sebenarnya di 8.300, tapi tadi dikasih tembus ya sampai 7850 ARB dan sekarang sudah di cover lagi. Kalau kita lihat bentuknya brand ini masih belum belum patah dari uptrendnya ya, masih bertahan di uptrendnya. Dan ya kalau ditanya sekarang gimana, ini PR-nya masih perlu breakout dari downtrend lainnya. Kalau kita perhatikan kan dia punya downtrend ya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini apakah dia lower high atau enggak malah jadi higher high, itu yang masih belum kita tahu. Bahasanya kalau dia break 9.300 ada potensi brand akan melanjutkan uptrend lagi. Tapi kalau misalkan selama dia belum break yang 9.300, mindsetnya ini get bounce dulu aja. Ya, itu perlu dipasang TS lah ketika nanti ada lanjutan kenaikan seperti itu. Ya, itu untuk brand ya, udah kena support dan rebound dan kena target dari bearish divergence-nya. Jadi ya selama tidak jebol yang 7.800 dia bisa melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Dan untuk sekarang posisi brand sebenarnya juga baru diresist, itu area sekitar 10.400 ya.
Jadi ya hari ini pun juga koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Kalau misalkan dia closing di bawah trend line atau bahkan closing di bawah support, arahnya sih memang koreksi. Tapi kalau kita lihat dari closing ini masih dijaga, ditahan, bahkan closing di 8.900 kalau menurut saya bukan tanpa tujuan ya. Ini masih ditahan di uptrend line-nya juga. Seperti itu. Ya menandakan kalau ini loh masih kita jagain trend line-nya. Kayak gitu. Itu sih. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau besok ada breakout 9.300, 9.400 harusnya ada penguatan ke 10 ribuan lagi. Potensinya sampai ke sana. Seperti itu. Untuk sekarang support sebenarnya masih di area 8.300 ya. Jadi ya bukan buy yang bagus lah. Dan kalau kita lihat dia volatilitasnya baru tinggi ke bawahnya. Jadi mungkin amannya pakai closingan. Seperti itu. Support ini kalau yang kuat 8.300, kalau yang minor mungkin di sekitar 8.800 sampai closing di 8.900. So far masih uptrend ya. Yang kita perlukan sekarang adalah sebuah higher high yaitu breakout 10.450. Terlepas dari katalisnya MSCI atau apapun itu, yang jelas dari price action memang kenaikan terakhir kemarin disertai dengan bearish divergence. Ya, di sini dia punya higher high, sedangkan di sini dia punya lower low. Jadi ya memang hari ini koreksinya adalah koreksi sehat. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk si brand ya hari ini terjadi netral akum dan distribusinya ya. Tapi buyer side-nya juga terlihat bagus dari brand ini ya itu. Jadi ya selama dia belum patah dari uptrend-nya ya asumsikan dia masih uptrend aja. Tinggal lanjut higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Ini kalau pakai bandarmologinya ya masih sosok lah. Seperti itu. Tuh ikuti trennya aja dari si brand. Untuk brand kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BRPT belum. Kalau cari view ini ya CDA juga ada kena. CDA kita bahas deh. Saya pengen bahas CDA. Ini juga sebenarnya satu sektor sama si brand ya, IDX Infra, walaupun subsektornya berbeda. Cuman hari ini CDA sudah berhasil turun 5,36%. Candle-nya juga ada reject dan volumenya terlihat besar juga. Terakhir view-nya CDA, dia punya continuation dan target turunnya itu di 1640 sampai 1470. Hari ini dia udah menyentuh 1640 dan terjadi reject juga dari 0,618. Kalau kita perhatikan, ini pakai uptrend channel ya, tuh ada potensi juga dia sudah kena kena uptrend line bawah, walaupun ya ini bahasanya toleransi ya teman-teman ya, maksudnya tidak perlu sampai kena garis banget dan lain sebagainya, karena tarikannya pun juga beda-beda ya itu. Yang jelas kita paham aja maksudnya ya, dia bergerak dalam sebuah uptrend channel dan sudah kena area buy on weakness seperti itu. Dan sebenarnya ini CDA kalau dia mau melanjutkan uptrendnya ya, dia bisa higher high lagi tuh. Ke area berapa? Kalau higher high ya berarti dia ke all time high alias melewati area 2450. Itu potensinya. Kenapa kok bisa gitu Mas? Ya as simple as dia masih uptrend. Pergerakan uptrend itu kan high, higher low, higher high. Ini kan higher low, setelah itu higher high lagi. Seperti itu. Cuman ya untuk kedepannya kita perlu melihat konfirmasinya dulu. Konfirmasi awal adalah kalau CDA berhasil breakout 1970 atau kita buletin 2000 lah ya. Kalau misalkan besok CDA lewat 2000 maka potensinya bagus untuk kembali menguat. Seperti itu. Kalau misalkan nyangkut gimana Mas? Kalau menurut saya ya, ini kalau saya banyak juga yang tanya ke saya gimana kalau nyangkut di sini dan lain sebagainya. Ketika plan udah gagal dan belum cut loss, kalau kejemput itu manfaatkan untuk atur porsi dulu aja. Jangan sampai wah udah kejemput nih, misalkan contoh nih beli brand di harga 9.000 turun sampai 7.000, aduh ARB saya belum cut loss dan lain sebagainya, naik lagi ke 9.000, yaudah aman kok. Itu kalau menurut saya pribadi ya, ini opini pribadi, gunakan buat atur porsi dulu aja. Atur porsinya baru masuk dengan setup yang benar dan disiplin dengan stop lossnya, seperti itu. Untuk sekarang itu CDA ya, selama dia tidak jebol uptrend ini juga dia arahnya masih ke atas. Sebenarnya kalau misalkan dia besok dikasih turun satu kali lagi untuk membentuk candle yang lebih lebih bagus lah, itu bakalan cakep untuk buy on weakness. Yang jelas 1640 sampai 1470 udah jadi area buy on weakness dari CDA selama tidak jebol uptrend line seperti itu.
Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Tuh, kalau ngomongin all time high butuh banyak konfirmasi ya, itu 2000 dulu, nanti juga perlu break area pullback dan lain sebagainya. Bahkan juga kita belum tahu, bisa aja besok dia lower low sekali lagi, jadi ya masih wait and see dulu aja. Kalau memang mau entry itu setupnya masih spec buy, jadi entry dengan porsi yang bagus seperti itu. Tapi selama dia nggak lower low udah bisa tarik Fibonacci-nya. Tapi kalau tidak dari candle-nya saya masih pengen lihat 1-2 hari ke depan lah. Nanti kalau udah mulai mantep, oke, ini sudah bottom, baru kita tarik Fibo untuk cari target ke atasnya. Seperti itu. Yang jelas ini selama uptrendnya nggak patah, CDIA masih oke. Kita lihat transaksinya hari ini terjadi netral juga dari CDIA untuk yang jualan dan beli. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ini cenderung ke distribusi ya, kalau dari buyernya hari ini XL, CC, YP, XC dan lain sebagainya ini seperti itu. Ikuti price actionnya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini intraday-nya baru di neckline ya. Kalau kita masuk ke intraday nih, di sini kan dia punya lower high lower low di area 1740 ya. Nih. High low, lower high, lower low. Nah ini dia baru rebound dan baru kena neckline. Bisa aja jadi SBR ya, support become resist. Jadi ya jangan sampai FOMO. Kalau misalkan mau entry besok jangan kejar atas sih, aman ya. Kalau dikasih turun lah itu baru buy on weakness. Karena sekarang baru uji area yang sebelumnya jadi support menjadi sebuah resisten seperti itu. Tuh perlu dipantau-pantau lagi. Kalau mau masuk bisa cari area yang bagus dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk CDA nanti kita update lagi ke depannya karena terlihat bottomnya sudah ada. Kita lanjut, saya pengen coba cek si apa nih kita bahas nih. Unilever juga masih strong banget ya. Tuh dia posisi di uptrend channel atas ya. Intinya kalau ngomongin targetnya CCA sendiri di 3400, tapi ya dia udah kena area swing high. Mungkin namanya bisa mulai trimming. Tapi ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Cuan saya belum pengen bahas Raja. Bahas nggak nih Raja nih? Grupnya Pak Happy Hapsoro. Boleh deh. Siapa tahu banyak pertanyaan di Raja ya. Raja gimana? Kita bahas Raja aja, di mana hari ini dia turun 12,39%. Beda nasib dengan sahamnya Pak PP, dia belum terlihat ada rebound. Udah ada sih, tapi belum terlalu kuat seperti itu. Untuk Raja sendiri, terakhir dia naik dari 2.600 sampai kemarin puncak di 6.000 hanya dalam beberapa waktu aja. Seperti itu. Dan kalau ditanya kenapa kok turunnya dalam, lihatlah kemarin kenaikannya seperti itu. Dan untuk sekarang mungkin kita pakai buy on weakness saja. Kita asumsikan ini kemarin sebuah impuls. Kita tarik dari bawah sini 2700 sampai high-nya kemarin di di area 6000. Nah, dan ini adalah beberapa area buy on weakness dari Raja. Untuk sekarang sebenarnya masih di 3660 sampai area 3200 seperti itu. Jadi ya masih ada potensi downside lah dari si Raja ini. Kalau ini kita asumsikan sebuah swing high ya, seperti itu. Dan ya kalau tips atau saran dari saya, jangan ada di candle yang sellernya masih kuat. Amannya tunggu menyamping dulu, muncul hammer, doji, dan lain sebagainya, baru kita entry. Takutnya kalau nada masih kuat sellernya, itu ada potensi lanjutan. Kalau kita lihat intraday-nya juga dia masih kuat di guyurannya ya ini ya. Walaupun terlihat sudah ada yang cover, tapi dia masih kuat di sellernya lah. Ya potensi rebound tetap ada karena turun juga udah dalam dan lain sebagainya. Cuman ya itu untuk area buy on weakness-nya masih di 3660 sampai area 3200. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya ada potensi dia turun sampai ke sana. Cuman ya kalau misalkan nggak sampai ke sana ya sudah. Itu. Ya Indian nggak ada yang perfect di market ya. Ini kalau misalkan kita tarik sebuah downtrend channel pun juga masih ada downside sedikit dari si Raja ini. Menarik sebenarnya kalau misalkan besok mau spekulatif buy ya. Karena pas kena di downtrend dan juga pasti Fibo 618 itu. Yang jago sniper lah, mungkin bisa dicoba-coba ilmu snipernya. 3660 itu support dari Raja kalau misalkan besok dia ada rebound.
Target ya mungkin ke 4.300 dulu, uji ya, sebelumnya support become resist. Tapi ya itu harus breakout dari downtrend lainnya dulu. Yang jelas untuk sekarang itu 3660 jadi support dari raja. Mungkin kalau kita tarik area ya dari 3.700 lah. 37 sampai 3660. Kita lihat transaksinya, terlihat mulai ada yang ngumpulin, tapi juga yang ngumpulin masih baru ES ya. Kalau kita lihat bawahnya masih cenderung kurang bagus seperti itu. Ikuti price action-nya aja karena Indian juga dia ada di fase markup lah ini, bukan fase akum. Posisi baru di EMA 50 untuk si raja ini ya. Dia ada EMA 50 di area 3739. Jadi sebenarnya banyak support ketemu dari sini. Dan apa ya, biasanya support itu tidak satu titik. Jadi mungkin biasanya kalau kita bikin area dari 3.800 sampai 3.600 itu support raja saat ini. Ya, kalau misalkan dikasih rebound dari situ harusnya cukup menarik seperti itu. Menarik untuk besok dia bisa jadi watchlist lah biasanya. Tuh, trade with responsibility aja. Tuh untuk raja kita lanjut. Saya pengen bahas koin coba kita update lah ya. Ini siapa tahu juga banyak yang bertanya-tanya koin gimana dan lain sebagainya. Oke, kita bahas koin di mana hari ini dia turun 10,65%. Candlenya solid, volumenya besar dan terlihat belum ada perlawanan. Terakhir koin tadi view-nya dia punya sebuah uptrend channel ya, yang mana terlihat sudah patah dari uptrend channelnya seperti itu. Dan kalau misalkan disertai dengan distribusi juga view-nya tambah kurang enak ya, di mana harganya ke atas sedangkan ini indikatornya cenderung ke bawah. Jadi ada bearish divergence dari koin seperti itu. Dan ya kalau kita perhatikan kemarin dia sempat konsol ke samping tapi dia breakdown ini ya. Di sini dia punya konsol. Sempat apa ya, kelihatan mau continuation juga, tapi ternyata berkata lain, dia konsol ke samping, breakdown rangingnya dan breakdown dari uptrend lainnya. Breakdown, retest, dan sekarang sudah terjadi lower low. Another view, kalau misalkan kita tarik sebuah uptrend line ya, ini juga masih ada, pas di bawah ini ada potensi rebound berarti besok untuk si koin ini ya, tuh ke upper downtrend channelnya. Mungkin ya area sekitar berapa nih, 2.800-an lah, seperti itu. Dan kalau ditanya bagus atau enggak, ya itu juga belum ada konfirmasi sama sekali ya. Bagusnya kapan mas? Bagusnya kalau dia udah break sini, break 3.200. Itu wah nanti ketinggalan banyak mas, yaitu style sendiri-sendiri ya. Kalau teman-teman suka buy on weakness, masuk di support, spekulatif buy di area Fibonacci dan lain sebagainya. Tapi kalau suka konfirmasi, tunggu dia break baru habis itu buy on weakness. Itu semua ada plus minusnya dan ada konsekuensinya juga seperti itu. Kalau kita tarik Fibo, karena ini udah patah ya, dari bawah sampai ke atas, area sekarang masih di sekitar 0,382 sampai 0,5. 2400 lah, siapa tahu kalau misalkan besok dikasih turun sekali lagi, itu menarik untuk spekulatif buy karena dia juga kena area downtrend line, bawah downtrend lainnya, bawah downtrend channel. Nah, atas kan upper downtrend, upper uptrend, nah kalau bawah apa nih? Itulah intinya tuh support sekarang di 2400, lama nggak jebol 2400 oke. Tapi kalau misalkan besok dia nggak lower low alias tidak jebol area 2480 nya, ada potensi rebound menuju ke upper downtrend line-nya seperti itu. Kalau kita lihat pakai moving average masih bertahan ya di EMA-nya, EMA 50, tapi kelihatan mau mengerucut tuh. Kalau sampai dead cross gak enak banget. By transaksi cenderung distribusi, kelihatan ada yang tektok lempar barang, ini MG sama XL-nya. Tapi kalau dilihat bawahnya ini terjadi distribusi dari si koin. Ya jualan pun juga perlu ditadah ya, karena kalau nggak ditadah wah pasti ARB berjilid-jilid. Jadi kayak gitu jualan, lempar ke temennya, tapi ada sebagian yang lempar ke retail-retail. Intinya sih ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tadi koin udah, kita lanjut. Saya pengen coba cek view-nya. Telkom masih oke. Kalau teman-teman, ya ini nggak tahu ya, dikasih atau enggak. Kalau misalkan dikasih ke bawah sih bisa averaging up 3.200.
Tapi ya kita tunggu aja konfirmasinya. HMSP juga terlihat masih oke hari ini, kuat. Ini ya, masih kuat tapi baru kena reject dari resist. Kok ada koreksi sih, menarik buat buy on weakness untuk HMSP itu. Dah golden cross juga, volumenya juga bagus juga. CPRE, PANI. Oke, kita bahas PANI aja ya. Ini juga terlihat patah dari uptrendnya. Oke, kita bahas PANI, di mana hari ini PANI turun 2,32%. Candlenya reject juga dengan volume yang terlihat besar juga. Satu hal yang kurang oke adalah PANI ini sudah terlihat closing di bawah downtrend line seperti itu. Terakhir dia uptrend line. Terakhir dia punya uptrend di sini, ini kan sudah terlihat patah ya. Nih, uptrend channelnya dia udah patah. Terus habis itu dia melandai slope-nya ya. Nih. Makanya kemarin sempat ada setup dari PANI itu uptrend channel, entry di 13.700, 13.500, cuman reboundnya sampai 14.700 doang, seperti itu. Terus sekarang gimana mas? Sekarang kalau kita lihat dia udah patah dari uptrend dan punya same low, artinya asumsikan saat ini PANI masuk ke fase ranging alias sideways seperti itu ya. Nih. Dan sebenarnya selama tidak jebol rangingnya alias mungkin toleransi 12.900 ya, selama tidak jebol area tersebut ya PANI masih akan di situ-situ aja. Same low, same high, same low, same high, same low, same high. Sampai kapan? Sampai dia menentukan arah ya, yaitu breakout atas, kembali uptrend atau breakdown bawah, akhirnya dia reversal seperti itu. Kalau misalkan mau dijadikan setup lagi, bisa di-adjust entry-nya, cari terbaik, mungkin 13 sekian, dengan SL bisa di bawah 12.850. Ya jadinya kembali ke plan yang pertama ya, awalnya kan SL di bawah 850, cuman karena kemarin ada rebound kan sayang juga ya, ini taruh di bawah 13.500, tapi sekarang dia mulai ke fase ranging. Selama tidak jebol yang area tersebut ya, 13.000 ini, tuh ada potensi dia ke same high-nya di sekitar 16.150 karena dia masuk ke fase ranging seperti itu atau sideways. Kita lihat transaksinya untuk si PANI. Kalau dari moving average sebenarnya kurang oke ya. Tapi kalau kita perhatikan memang dalam pergerakan sideways itu moving average pasti banyak noise-nya. Jadi ya biasanya abaikan aja. Nih terlihat terjadi distribusi dari si PANI itu. Jadi ya itu 13.000 toleransi dari PANI untuk saat ini. Selama nggak jebol masih oke. Tapi kalau misalkan jebol ya bisa dalam. Tuh. Batasi resiko aja dan sesuaikan dengan plan dan posisi masing-masing. Tuh untuk PANI, next kita coba bahas. Enak kalau spreadnya lebar gini ya. View-nya pada berubah, nggak kayak kemarin pas sepi-sepi ya. Mau dibahas lagi juga belum ada pergerakan dan lain sebagainya. Oke, kita bahas ENRG deh. Ini warning. Oke, kita bahas ENRG di mana hari ini dia turun 10,38%. Candlenya solid, volumenya terlihat besar ya dari ENRG. Terakhir ENRG dia punya uptrend itu ketika bottom di 150-an ini ya. Naik bullish sampai dia di kemarin high-nya itu di area sini 1100 sekian ya ini. Dan kalau kita perhatikan juga mulai melandai dari energi ini momentumnya. Jadi ya koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Dua kali dia kena area uptrend uppernya ya. Ini kena dan dia masih belum jemput bawahnya lagi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan mungkin dia patahnya yang di sini dari si energi ini ya. Di sini kan dia patah. Ya anggap ini sebagai secondary lah, secondary uptrendnya. Maka kita bisa tarik Fibo dari yang sini sampai ke atas. Dan ini adalah beberapa support dari si energi. Tuh.
Ya mungkin sekitar 700 ya, 706,90 kalau misalkan dikasih ke sana baru bisa lirik-lirik lagi. Tapi kalau dia dari volume koreksinya hari ini sudah agak kurang enak sih, karena dia juga naiknya sudah cukup tinggi seperti itu. Another view kita bisa perhatikan walaupun tidak terlalu jelas, ada head and shoulder ya. Sampo, ini shoulder kiri, lalu ini head, shoulder kanan. Apapun itu yang jelas dia terlihat sudah punya structure downtrend karena dia punya lower high dan juga lower low. Seperti itu. Kalau kita tarik sebuah channel, posisinya dia juga sudah kena bawah downtrend lainnya ya. Jadi besok ada potensi untuk rebound terlebih dahulu. Kalau teman-teman kondisinya nyangkut, ini rebound bisa dimanfaatkan untuk atur porsi. Karena ini yang disebut dengan pullback atau retest support become resistant. Most likely 875 ke atas ya, 875 sampai 900 ini sudah menjadi resist untuk saat ini. Jadi ya kira-kira view-nya seperti ini. Dia besok rebound, lalu habis itu lower low menuju ke target koreksinya. Seperti itu. Kalau average-nya agak bawah, sebenarnya udah muncul trailing stop ya ketika jebol 875. Tapi yang agak PR kalau average-nya agak atas, itu kalau ada penguatan atau rebound, itu bisa dimanfaatkan untuk atur-atur porsi. Ya, 875 sampai 900 itu udah menjadi resisten untuk saat ini. Kalau misalkan kita bisa nge-short ya, itu 875 900 itu bisa setup short lah. Ya. Jadi entry mungkin di sekitar 875 sampai 900, nanti SL-nya di atas 990. Nah, ini tuh rewardnya. Nah, ini kalau bisa nge-short ya. Tapi karena kita nggak bisa nge-short, misalkan besok ada rebound, itu manfaatkan buat atur porsi terlebih dahulu. Kita lihat transaksinya setelah sekian purnama dia akumnya sangat konsisten ya. Hari ini mulai ada yang merealisasikan profit juga. Dan wajar lah bahasanya ya, udah naik tinggi juga seperti itu. Kalau kita pakai moving average, posisi masih tertahan di EMA 50, jadi memang besok rebound itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Itu ya, bisa gunakan buat atur-atur porsi kalau dia besok rebound. Untuk energi, next kita coba bahas apa nih? MTech nanti ya, dia baru rebound dari support. ADMR ini malah strong. Ini biasanya ya, ini udah nggak perlu nunggu LK-nya keluar lah, udah auto bagus yang bentuknya kayak gini nih. Tuh, udah kita bahas kemarin ya. Intinya dia masih lanjut lah. Mau uji Mau uji same high-nya lagi di 1500. Most likely yang strong, terus juga kuat melawan bursa kayak gini. Ya, nanti kalau keluar laporan keuangannya nggak usah kaget lah. Biasanya sih bagus, karena yaitu price discount everything. Atau kalau bukan LK ya mungkin ada berita-berita apalah kayak gitu. Adaro Group sebenarnya masih oke. Kita bahas Toba, bolehlah ya. Toba, dimana hari ini Toba turun 6,25%. Candlenya solid dan terlihat volumenya juga cukup besar. Yang pertama kita perhatikan Toba ini sudah patah dari uptrendnya ya di sini, uptrend yang menggunakan bearish divergence lah nih. Terus di sini juga dia lebih landai lagi pergerakannya, momentumnya melemah dan ya akhirnya sekarang dia sudah patah dari uptrendnya seperti itu. Dan kalau menurut saya saat ini dia posisi sebenarnya baru di support. Ini ada support sekitar 980 sampai area 950. Sebelumnya di sini dia rebound dan terlihat hari ini ada reject walaupun belum terlalu kuat seperti itu. Selama tidak jebol 950 sebenarnya ada potensi rebound atau dead cat bounce dari si Toba. Konfirmasinya apa Mas? Konfirmasinya yang pertama dia harus breakout dari downtrend lainnya di sini. Ini kalau kita perhatikan dia punya pergerakan yang kuat ya di downtrendnya. Tapi ya kalau kita lihat dia belum kena yang bawah. Jadi ada potensi turun sekali lagi lah si Toba ini. Tuh turun sekali lagi. Nanti kena downtrend line bawah ini. Downtrend channel bawahnya ini ya. Terus baru habis itu ada potensi rebound. Seperti itu. Ya tuh untuk si Toba kita lihat kuat yang mana. Bisa aja dia nggak sampai lower low lagi. Atau sudah kena support. Karena kalau kita perhatikan di sini juga ada support ya. Tuh intinya untuk sekarang 950 adalah supportnya. Kalau misalkan besok dia jebol maka mungkin bisa 900 ya, itu untuk melanjutkan ke downtrend channelnya
Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia bertahan di 950, ada penguatan dan lain sebagainya, kita perhatikan apakah dia berhasil breakout atau enggak dari downtrend channel yang bawah ini. Misalkan berhasil berhasil breakout, kita bisa tarik dari atas sampai ke bawah untuk mencari target resistnya atau pullbacknya dari Toba. Mungkin 1300 bisa kena kalau ada konfirmasi. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah konfirmasi. Kalau dilihat dari bentuknya ya, saya rasa dua skenario dari Toba ini. Yang pertama, besok dia lanjut jebol sampai 900, itu menuju ke downtrend bawahnya. Mungkin kita bisa lihat ke intraday untuk melihat potensinya yang mana. Kalau divergennya udah muncul, bisa sudah bottom ya. Di 1 jam sih mulai kelihatan ya divergennya. 30 menit juga sudah mulai terlihat divergennya, indikatornya sudah mulai ke atas terus, coverannya juga terlihat sudah besar. Jadi kalau dilihat dari intraday sih ada potensi dia sudah bottom di area 950 ini, seperti itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah break dari downtrend line 1075. Misalkan besok dikasih break 1075, lanjutnya ke 1160, 1245, baru sekitar 1360 seperti itu. Kalau dilihat dari bentuknya ya, misalkan besok menguat, kayaknya kok ada potensi bikin harami dulu 1 hari. Bullish harami, ya, nanti mengandung dulu 1 hari, baru lusanya naik, seperti itu. Cuman ya nggak ada yang tahu, bisa aja besok dia langsung naik, langsung arah gitu juga bisa juga. Yang jelas batasi resiko, untuk sekarang support di area 950, seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk Toba. Satu hal yang kurang enak ini adalah momentumnya sudah mulai lemah ya. Ini juga moving average-nya mulai dead cross. Jadi ya udah kelihatan tuh. Mungkin mentok kalau naik kisar 170 doang atau apapun itulah. Tuh yang penting batasi resiko aja karena memang sudah mulai melemah momentum dari Toba ini. Udah dead cross, ini sebenarnya juga setup short ya. Tinggal tunggu pullback-nya aja. Seperti itu. Kalau dari transaksi hari ini Toba juga lanjut distribusi ya. Yang jualan juga ini LG, DH, yang beli CC, PD, AK, SK, dan lain sebagainya. Seperti itu. Batasi resiko aja dan gunakan area-area tadi. Untuk Toba, Tobari, kita lanjutkan. TPA ini sebenarnya menarik. Nanti aja lah. KLBF kayak mau racing wedge itu, besok koreksi kayaknya. Bumi, unit tractor masih strong ya, unit tractor. Kemarin udah kita bahas CBDK, MBMA. MBMA ini kayak setup ini. Besok jadi setup lah di grup saya call nanti. MBMA sama TPIA itu ya. Emas, gudang garam, rokok hold lah itulah. Masih pada lanjut. Oke, mungkin itu dulu aja ya konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.